Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dina Utari dari kelas 2A2, mata kuliah UAS Pengantar Bisnis dengan NIM 01110582226035 dengan dosen pengampu Desi Yunita. Di sini saya akan membahas tentang bagaimana bisnis EcoBizMart dapat dikembangkan dalam berbagai aspek, baik dari sisi kepemilikan bisnis, aspek pemasaran, aspek SDM, dan aspek produksi, dan aspek keuangan. Baiklah, yang dibahas pertama yaitu aspek kepemilikan. Aspek kepemilikan adalah hal-hal yang mencakup kepastian objek, memberi legal tentang lokasi maupun batas lahan yang dimaksud. Kepastian subjek yang memberi legal terkait dengan pemilik atau maupun pihak yang berhak atas tanah yang dimaksud. Adalah hal-hal yang mencakup kepastian objek yang memberikan legal tentang lokasi maupun batas lahan kampus yang dimaksud. Kepastian subjek yang memberikan legal terkait dengan kepemilikan atau orang maupun pihak yang berhak atas lahan yang dimaksud. Dasar hukum kepemilikan yang memberikan absolutan legal tentang riwayat lahan atau informasi mengenai dari mana lahan tersebut diperoleh seperti dari hasil jual beli. Lanjut, aspek pemasaran. Di sini aspek pemasaran adalah hal-hal yang menjadi faktor utama dalam proses memetakan konsumen. Adapun bagian aspek pemasaran yaitu segmentasi konsumen. Segmentasi konsumen pasar merupakan suatu kegiatan mengidentifikasi dan membagi-bagi pasar berdasarkan karakteristik konsumen. Umumnya ditentukan oleh umur, tingkat sosial, ekonomi, khas daerah, serta keadaan-keadaan khusus pada suatu konsumen. Adapun analisis pesaing. Analisis pesaing merupakan salah satu hal penting dalam aspek pemasaran terhadap suatu produk, jasa, maupun ide yang dihasilkan. Pesaing merupakan suatu tandingan yang memproduksi yang hampir sama atau memiliki daya guna yang mirip. Strategi promosi. Promosi merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh produsen dengan tujuan untuk mengenal suatu produk atau jasa yang diproduksi kepada pasar. Kegiatan ini dapat membangun tingkat kepercayaan konsumen terhadap produksi tersebut, sehingga dapat meningkatkan penjualan, permintaan, laba, dan nilai dari produk tersebut. Di sini lanjut aspek SDM. Perlunya sumber daya manusia dikelola dengan baik karena manusia selalu berperan aktif dan dominan dalam setiap kegiatan organisasi. Manusia adalah perencanaan perilaku sekaligus penentu terwujudnya tujuan organisasi. Di sini aspek SDM mempunyai fungsi-fungsi dalam pengembangan sumber daya manusia. Satu, perencanaan yang sering diberatkan sebagai inti manajemen sumber daya manusia. Karena perencanaan itu sendiri dapat mengurangi ketidakpastian di waktu yang akan datang. Fungsi ini berkait dengan kegiatan merencanakan sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan organisasi. Dua, perorganisasian yang dilakukan untuk mengatur atau menata semua anggota dalam organisasi agar mampu bekerja dalam unit kerja yang ada. Hal ini dilakukan untuk menetapkan pembagian kerja, hubungan kerja, delegasi wewenang, integrasi, dan koordinasinya. Tiga, pengarahan adalah suatu kegiatan pembekalan yang dilakukan agar semua anggota dalam organisasi lebih efektif dan efisien dalam membantu terwujudnya tujuan organisasi, unit kerja, perusahaan anggota, dan masyarakat. Baik, lanjut lagi dengan yang tadi, 4, pengendalian. Pengendalian merupakan suatu kegiatan pemantauan yang dilakukan terhadap seluruh anggota dalam organisasi agar menaati peraturan-peraturan organisasi yang telah ditetapkan dan bekerja sesuai dengan rencana. 5, pengadaan.
Pengadaan adalah suatu proses penarikan seleksi, penempatan, orientasi, dan induksi untuk mendapatkan karyawan atau anggota organisasi yang sesuai dengan kebutuhan organisasi atau unit kerja yang ada di EcoBisMart. 6. Pengembangan. Pengembangan adalah suatu usaha yang dilakukan oleh organisasi untuk meningkatkan kemampuan teknik, teoritas, konseptual, dan moral sumber daya manusia dalam organisasi. Dalam hal ini, pengembangan dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan atau format dan informal yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan organisasi, baik untuk memenuhi kebutuhan saat ini maupun di masa yang akan mendatang. Baik, lanjut aspek produksi. Jenis dan kualitas produksi barang dan jasa. Satu, jenis produksi barang dan jasa, ada dua jenis karakter produk yang dapat dipilih, yaitu barang dan jasa. Kedua produk ini mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Dua, bervariasi atau variabel. Artinya, kualitas jasa berbeda-beda tergantung siapa yang menyediakan jasa, kapan, di mana, dan bagaimana jasa itu disediakan. Misalnya EcoBisMart. EcoBisMart merupakan toko terbaik di kota Palembang, namun ada kemungkinan di antara sekian banyak karyawan di toko tersebut yang kurang mampu memberikan pelayanan yang berkualitas. 3. Kualitas produk. Kualitas produk merupakan karakteristik produk yang bergantung pada kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan pelanggan yang dinyatakan atau tersirat. Salah satu cara untuk menguji kualitas produk adalah dengan membandingkannya dengan produk pesaing. Hal-hal yang harus diperbandingkan dan diketahui diantaranya kualitas produk Anda dengan kualitas produk pesaing. Harga produk Anda dengan harga produk pesaing. Pesaing paling potensial bagi produk Anda yaitu pesaing yang produknya mirip dengan produk Anda. Kelemahan produk Anda dibandingkan dengan produk pesaing. Pangsa atau persentase pasar produk Anda dengan produk lain. Baiklah, terakhir aspek keuangan adalah aspek yang dipakai dalam menilai keuangan atau finansial perusahaan secara keseluruhan. Dengan aspek keuangan, maka akan didapatkan gambaran yang memiliki kaitan pada profit perusahaan. Jadi ini adalah aspek yang vital untuk diteliti mengenai kelayakannya analisis keuangan yang termasuk dalam perkiraan biaya kegiatan usaha dibagi dalam dasar perkiraan biaya. Dasar perkiraan biaya, apakah harga berlaku atau harga di dalam jangka waktu tertentu. Harga yang dipakai di studi kelayakan, mata uang, biaya investasi, dan modal kerja. Perincian investasi, biaya aktivitas tetap, biaya prainterpasi, dan biaya operasi. Yang termasuk dalam rencana pembiayaan wajib menyebutkan dengan detail mengenai sumber pembiayaan bagi sebuah kegiatan usaha. Sumber daya atau pembiayaan investasi. Modal sendiri adalah modal yang didapatkan atau disetor untuk pemilikan perusahaan. Umumnya modal sendiri ini sumbernya dari sektorat pemegang saham yang didapat dari cadangan laba beserta laba belum dibagi. Modal asing adalah modal yang didapat atau disetor oleh pihak luar perusahaan. Umumnya didapatkan dengan cara pinjaman modal asing. Modal asing biasanya dibagi menjadi pinjaman bank dan pinjaman non-bank. Baiklah, inilah yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.